Selamat malam, apa kabar Anda hari ini? Saya senang sekali kalau sudah malam minggu. Rasanya tuh sudah saatnya perempuan bicara. Saya nggak sendiri di sini, sudah ada Lolita Agustin. Ada saya Lolita Agustin. Ini ada Nadia Mulia juga. Hello. Lalu kemudian Olga Lydia. Hai. Dan Sahila Hisham. Halo. Kita sebagai kumpulan perempuan dengan karakter, juga dengan mungkin memiliki aspirasi masing-masing, pasti memiliki pendapat juga terkait berita yang kemarin sempat rame. Salah satunya adalah sebagai pengguna jalan ya, jalan raya. Karena kita suka sebel ya dengan beberapa kendaraan yang suka kayaknya arogan gitu loh. Aduh, sebel banget. Ini jadi ada konvoy, yang memang dilakukan sama rombongan motor gede. Sebenarnya sih bukan kali pertama kita lihat, tapi karena videonya viral dan juga kemudian ada juga kasus yang mengikutinya, yaitu pengeroyokan akhirnya. Yang dikeroyok ini juga nggak main-main ya, personel TNI di Bukit Tinggi Sumbar. Betul. Dan aku jadi kepikiran gitu loh, seorang aparat penegak hukum aja bisa dikeroyok, apalagi dengan misalnya pengguna jalan lain. ini ya. Tapi masalahnya ya akibat ini kemudian menjadi suatu stigma bahwa ini ada arogansi nih, terutama bagi para pengendara motor gede. Menurut aku juga nggak benar juga seperti itu. Ini kan oknum kan, ini kita bisa melihat nih. Pertanyaannya menarik juga ya, kalau lagi asik nyetir ada konvoy moge, mending minggir atau tetap di tengah, ayo. Ya biasa aja, di tengah aja. Nanti kamu ketabrak gitu gimana? Ya enggak, maksudnya kalau misalkan dia di belakang aku nggak usah yang ngasih jalan, ya biasa aja Biasa gitu. aja. Bukan harus yang spesial. Kalau gitu. seandainya Gitu konvoynya terus ternyata diiringi oleh Penegak hukum juga. oh itu aku pasti mikir sih. Iya, ada lampu-lampu di belakang kan, aduh gimana ya gitu. Aku kadang-kadang agak cuek sih, karena aku hanya minggir kalau memang itu ambulans gitu. Itu Yes. harus minggir. Cuman yang sebenarnya kalau moge ini yang aku agak bingung gitu ya. Ada beberapa teman aku juga yang punya moge gitu. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang ramah. Tapi begitu naik mogenya, kenapa mukanya marah ya? Mungkin karena setelannya. Harus begitu ya? Olga kalau setelannya gitu kan soalnya tangannya aja udah kayak gini gitu loh. Iya, Jadi begitu. akhirnya memberi kesan gitu loh. Padahal mungkin sebenarnya enggak gitu. Tapi kalau aku pribadi sih, aku mungkin akan minggir ya karena pengalaman pribadi paling males bikin bad mood kalau ada urusan yang nggak enak di jalan raya. Kita mau berangkat syuting, kita juga mau misalnya ngurusin anak dan sebagainya. Kalau sekalinya ada masalah dengan mobil aja kayaknya hari-harinya terganggu gitu loh. Jadi aku mendingan kalau orang mau arogan ya silakan arogan sendiri. Aku mah melipir aja. Turunkan dulu arogansinya, mesti tahu dulu lah bahwa ya, kita juga sama-sama pengguna jalan, sama-sama bayar pajak loh. Ya apalagi mungkin maksudnya dari mereka tuh seharusnya memang tidak arogan seperti itu ya, apalagi biasanya mereka itu kan ada klubnya, jadi kan biar citranya tetap baik. Pengguna jalan itu kan banyak sekali, ada juga para pelari. Nah ngomong-ngomong soal pelari, bintang tamu kita yang pertama ini mungkin juga sangat dikenal sosoknya pastinya di kancah politik iya. Ya kan, dia pernah menjabat sebagai mantan orang nomor 2 di DKI. Mantan cawapres juga, tapi yang tidak pernah lepas tuh image-nya adalah julukan Papa Online. Di sini kita undang Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat datang, silakan duduk Bang Sandi. Oh iya, bener ya? Bener Bener loh. sepatunya on. Aku tahu loh. Bang Sandi juga kan punya merek sepatu lari juga kan? Ini dia mereknya. Aduh Bang Sandi, apa kabar? Bang Sandi sehat? Sehat, bagus. Alhamdulillah, Makasih, silakan Sis. Bang Sandi. Panggilnya Sis Balkis. gitu ya. Halo Bang Sandi. Oke, jadi sebentar sebelum Selamat duduk datang. kita harus lihat dulu sepatunya. Ini sepatu Bang Sandi punya. Ini Iya, Bang Sandi buatan sendiri ya. Langsung dilepas loh, nggak apa-apa. Langsung Pasti dilepas khusus buat pemirsa TV Nih. One. Wow, empuk Sepatu. banget tuh kelihatannya. Sandi Uno signature. Wah. Bang, size Nanti habis ini berapa? ukurannya semuanya ya. Ngomong-ngomong size berapa Bang? Boleh duduk ini. Facialnya jangan-jangan bikin sendiri juga keren banget loh Ini facialnya. face shieldnya juga oke-oce. Oke. Dan karya anak bangsa juga. Karya anak bangsa. Oh iya. Wow. Aku kan kalau pagi sering banget sepedahan. Selalu ketemu Bang Sandi sama temen-temennya lagi lari. Rame-rame kayak lagi ada kompetisi. Taunya Bang Sandi lagi lari sama temen-temennya. Tapi di daerah Senopati. Jadi Bang Sandi sibuk olahraga, tapi sebenarnya kita juga sibuk nyari Bang Sandi karena setelah kontestasi politik Bang Sandi sempat ngilang nih. Waktu menghilang itu terus terang saya sakit, saya demam dan cegukan nggak berhenti-berhenti gitu. Jadi Sampai- berita online itu benar ya? Betul. Pikir tuh hoax loh. jadi waktu lagi kita kumpul-kumpul di Kartanegara itu, saya mulai cegukan gitu, terus badan mulai demam. Terus Pak Prabowo bilang, udah kamu istirahat dulu di kamar saya. Terus saya ke kamarnya Pak Prabowo, saya istirahat di sana. Terus
tiba-tiba ribut-ribut di bawah. Saya kebangun gitu. Ternyata baru pengumuman yang pertama itu, announcement yang pertama. Ya. Terus begitu saya turun, ada apa ini? Terus Pak Prabowo tanya, kamu cegukannya udah sembuh? Belum. Hop, belum. Hop. Oh ya udah istirahat lagi, kita baru announce katanya gitu. Nanti kamu aja yang setelah announcement yang kedua. Pengumuman kan, baru saya pulang ke rumah, saya istirahat, terus dirawat dokter. Diagnosanya dokter? Kelelahan, 18 hari kan nonstop. Jadi ya masih ingin untuk tampil, tapi badan udah nggak berkompromi lagi. Jadi badan ngasih tahu kita untuk istirahat. Aku tuh sebenarnya mengenal Bang Sandi itu sebagai pengusaha, tapi apa yang membuat Bang Sandi terjun ke dunia politik? Saya melihat bahwa politik ini adalah salah satu wahana untuk kita membangun bangsa. Dan politik tuh sebetulnya kalau kita bertanggung jawab, kita ingin memberikan yang terbaik buat bangsa itu nggak sekotor itu gitu. Saya udah dapat begitu banyak dari Indonesia, dari Tuhan Yang Maha Kuasa, rezeki sebagai pengusaha. Ya saya ingin memberikan kembali buat Indonesia yang sudah membesarkan usaha saya dan memberikan begitu banyak rezeki buat keluarga saya. Jadi lebih nyaman di mana Bang? Lebih enak Bang Sandi berkarya di birokrasi atau di non birokrasi? Saya lihat ada suka dukanya semuanya. Lebih dukanya di mana Bang? Politik tuh mahal. Kebayang gak sih Bang kalau Abang aja bilang itu berarti politiknya semahal apa? Ya dari segi orang yang baru terjun di politik, tentunya saya melihat bahwa kita punya tanggung jawab untuk membuat politik itu jauh lebih efisien, tidak membebani, sehingga kader-kader terbaik bangsa yang mungkin ada keterbatasan finansial, ada keterbatasan mungkin dari segi koneksi, itu diberikan kesempatan. Politik itu adalah sarana kita membangun bangsa sesuai dengan cita-cita bernegara. Kalau Bang Sandi sendiri sebagai seorang pengusaha bagaimana? Pernah nggak merasakan momen-momen terimbas secara ekonomi dalam perusahaannya sehingga sangat berkesulitan, tapi untuk diri sendiri gitu misalnya, bukan hanya untuk pegawainya saja? Saya ini menjadi pengusaha kan secara kecelakaan. Saya sebetulnya dulu adalah karyawan pegawai kantoran. Terus saya kena PHK di tahun 97 karena krisis moneter. Dan saya ngerasakan banget kehilangan mata pencarian, nggak punya penghasilan. Akhirnya saya balik, nyaris pilot, nyaris bangkrut. Saya balik tinggal di rumah orang tua saya. Saya ngerasakan banget gitu loh. Nah justru musibah tersebut berubah menjadi hikmah. Saya memulai usaha sendiri dari usaha, mungkin kita hanya bertiga ya, usaha mikro waktu itu. Sekarang alhamdulillah usaha kami sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Tapi sekarang aja banyak usaha kita yang juga terdampak. Tapi ini mungkin dari krisis-krisis yang pernah saya hadapi sebagai pengusaha dan karyawan, ini adalah yang terberat. Tadi kan Bang Sandi bilang tahun 97 ya, kena krisis moneter terus jadi pengangguran. Jadi penganggurannya ala Bang Sandi gimana sih? Nah itu aku baru nanya, Bang Sandi itu kan terlahir di keluarga yang berkecukupan gitu. Sejatuh-jatuhnya Bang Sandi itu seperti apa? Ya sejatuh-jatuhnya ya balik ke rumah orang tua. Tinggal lagi di kamar yang waktu saya SMA tinggal. Nggak bisa bayar cicilan kredit card waktu itu. Terus punya cicilan mobil nggak bisa bayar, disita akhirnya mobilnya. Tapi pada saat itu saya nggak pernah lupa ibu saya menyemangati terus. Naruhin uang di amplop terus ditaruh di tas saya. Kalau saya pas lagi berangkat cari klien, cari peluang gitu. Dia tahu saya mungkin pride ya. Terus Bang Sandi lihat, itu perasaannya gimana tuh Bang? Waduh, tapi emang kebetulan saya perlu uang juga sih. Nggak bisa bohong ya Bang. Waktu itu buat beli susu anak gitu kan. Mulai saat itu waktu saya ada setiap kali ada kelebihan ya saya serahkan ke ibu saya. Kenapa Bang Sandi bisa langsung bounce back lagi, langsung kemudian bangkit lagi? Jadi buat saya ngambil keputusan untuk memulai usaha dari kami hanya bertiga waktu itu. Dan kebetulan bidang kami di keuangan dan investasi. Dan disitulah saya ngerasa bahwa the only way is to move forward. Jadi jangan pernah kita menyesali apa yang terjadi, tapi kita fokus untuk menatap masa depan. Dan kita harus optimis. Nah sebagai seseorang yang pernah melalui
momen-momen terburuknya Bang, dengan kondisi saat ini apa yang Bang Sandi bisa aplikasikan dari perjuangan sebelumnya ke sini? Pertama, yakinlah badai pasti berlalu. Kita harus cepat beradaptasi. Lagi sulit, lihat apa tren terkini. Misalnya produk-produk kesehatan. Karena pandemi ini dari jam ke jam ini webinar. Ini juga yang menginspirasi untuk jadi YouTuber itu karena banyak webinar ini kelihatannya. Mending aku Sebetulnya. sering channel sendiri deh. Gitu. Lihat di Instagram teman-teman artis juga jadi bintang tamu kan di YouTube-nya Bang. Dari Bentar lagi channelnya kita dong Bang jadi Ran. bintang tamu ya. Biasanya bahan materi obrolannya itu kalau di podcast atau YouTube-nya Bang Sandi itu seputar apa sih? Apakah politik, bisnis atau hiburan? My own channel, karena saya ada beberapa channel, tapi yang channel saya sendiri, saya fokus di Sandi Uno Open for Business. Temanya bisnis, bagaimana memulai usaha, bagaimana bisa bertahan, bagaimana terus bisa menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Saya ingin nunjukin gitu bahwa sukses itu nggak instan. Ya mudah-mudahan bisa mendorong para UMKM ini bangkit kembali. Dan pengen tahu sisi-sisi lain dari Bang Sandi yang belum banyak diketahui orang-orang itu seperti apa, akan kita ulik untuk Anda di Saatnya Perempuan Berbicara. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Terima kasih masih tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Tadi kan kita ngomongin tentang YouTube, tentang politik. Nah yang bikin aku penasaran gimana nih kisah asmara Bang Sandi? Hah? Enggak, karena aku dengar waktu dulu kan Bang Sandi itu kenal sama Mbak Nur Asia itu dari SMP. Terus pacarannya kuliah, jangan-jangan udah nyecer dari SMP nih, baru jadiannya kuliah. Dari Pincer SMP, ya. lulusan SMP, Mpok Nur kelas 2, dia 1 tahun di bawah saya. Terus waktu lulusan itu ya kita pertama kali jalan bareng. Aduh. Waduh. Ketemunya di mana sama Mpok Nur? Ketemunya kakaknya Mpok Nur itu seangkatan sama saya, suka nitip mobilnya parkir di rumah saya. Jadi love at first sight udah. My first love. Wow. Wow, and the only Berarti one. bukan playboy pemirsa. Kan kita 13 tahun mulai dari pertama jalan itu sampai menikah. Terakhirnya diancam sih sama Mbak Nur, ya udah kamu mau berapa tahun lagi ini pacaran? Kalau kamu nggak mau, saya mau ada orang lain yang mau saya. Kita nikah di Singapura. Kita nikah tahun 96, terus 97 saya di PHK. Akhirnya balik ke Indonesia. Jadi untuk Wow. bisa dikatakan lumayan ini ya, dari hubungan yang udah panjang sempat long distance tiba-tiba menikah dikasih cobaan seperti itu lagi. Iya, saya long distance mungkin hampir 3 tahun ya. Tapi long distance di masa itu ya nggak ada WhatsApp, nggak ada apa-apa. Itu Ada gimana surat caranya? Iya, ada nih. Ada gitu. surat dong. Ini tulisannya bagus, ini tulisan siapa? Spring in London, March 90. Ini tulisannya Mpok Nur ini. Menarik nih NB-nya, semoga sukses. Sekolahnya jangan lupa sama yang Yang namanya namanya Nur kalau sudah jadi Pak Menteri. Wah ini kayaknya Iya. Doa tahun 90 nih Bang Sandi. Gimana? Tapi belum pernah saya jadi menteri. Nggak, emang. itu gimana cara bisa menjaga kepercayaan LDR 3 tahun? Jadi saya selalu di kampus itu ada kayak toko buku, campus bookstore. Terus saya beli kartu-kartu. kirim surat. Dulu ada kartu Garfield, kartu Hello Kitty Remaja dan lain lah ya. sebagainya. Terus saya ingat banget suka selipin foto, terus semprot-semprot minyak wangi. Aduh, bagus banget. Ini dia nih guna-gunanya ya Bang. Ini wanginya Bang Sandi. Terus saya tulis panjang gitu sampai 4 lembar gitu. lembar, dapat Ditaruh di di dalam kartunya, dikirim gitu. Masih wangi sampai Indonesia. Jauh loh itu perjalanan. Pertanyaan. Terus ya Mbak Nur tuh balasnya ya kayak gitu tuh. Pendek-pendek gitu sebulan sekali. Jadi saya ngirim terus. Dia balasnya sekali. Efisien orangnya. Jadi itu kalau surat itu yang nyimpen Bang Sandi, Mpok Nur atau dua-duanya saling simpan? Aku dulu simpan
terus dia juga simpen, terus dia pernah marah banget berantem sama aku, terus dia bakar semua surat-surat itu. Waduh. Iya. gara-gara Tapi ada beberapa yang masih tersave, salah satunya yang itu. Marah karena Jangan-jangan marahnya gara-gara Bang Sandi dikirimin surat sama Mas. Marah banget deh. kenapa Bang Sandi? Galak. Ponor tuh gimana sih reaksinya pas ngelihat Bang Sandi tuh dikelilingi gitu sama banyak Emak-emak emak-emak pasti. se-Indonesia. With all shape and sizes yang cantik. Cemburu nation. Iya dong. Itu kata baru loh. Di saatnya perempuan bicara cemburu nih. Kita cemuin baru ya di sini. Kamu jangan cemburu nation dong. Mbak Nur sih sebetulnya ya udah bisa terima lah sekarang. Akhirnya ya. Walaupun kadang-kadang kalau ada yang udah terlalu dekat dan menempel gitu, dia suka ingetin gitu pas pulang, hati-hati. Karena ya di politik kan Politik ya. ya pastilah ada pembicaraan yang nanti mungkin bisa berefek negatif. Walaupun kita niatnya menyenangkan yang mau foto, tapi kadang-kadang juga nanti diterima atau diartikan lain gitu. Bang Sandi juga kalau soal akademi itu nggak main-main juga kan. Jadi sekarang gelarnya udah Karena pandemi ini saya akhirnya finally. kok pakai gini kenapa nih? Iya karena kalau nggak ada pandemi saya nggak tahu selesai Oke. atau nggak. Tapi akhirnya saya bisa menyelesaikan jenjang S3. Tapi yang dorong-dorong saya itu mama. Dia kan di sistem pendidikan, dia kan guru. Jadi dia menurut dia seorang itu kalau misalnya ingin memberikan pengabdian tertinggi itu ya harus mencapai jenjang pendidikan tinggi. Tapi ternyata selain membagi pesan, sering bagi-bagi angpau juga nih kita melihatnya. Dari saat struggling sampai dengan hadiah angpau ketika meraih gelar doktor. Serius itu Bang. Iya karena Banget so cute. memang itu yang selalu dia lakukan setiap kali saya lulus SD dapat angpau. Rapor bagus, angpau. Waktu di Pangudi Luhur lulus dapat ranking bagus kasih angpau. Kalau dapat rapor bagus dapat angpau, nilai bagus dapat angpau. Nah kabarnya nih Bang Sandi itu kalau waktu sekolah dulu kalau dapat nilai 9 langsung demam karena targetnya dapat nilai 10 itu benar. Wow, beda satu loh Bang. Perfeksionis. Itu pasti Mbak Nur yang bilang. Barusan di WA. Beneran Bang Sandi? Ya saya bukan perfeksionis sih, tapi kan saya ingin Sempurnaan, jadi sama aja. ingin totalitas. Totalitas. Ingin totalitas. Jadi apapun yang saya kerjakan, termasuk terakhir jadi content creator ya jadi totalitas juga. Nah kalau dapat nilai yang sebetulnya bukan karena dapat nilai 9 atau 8, tapi saya percaya saya mestinya bisa lebih gitu dari itu. Itu yang membuat kecewa dan ya kadang-kadang Sakit jadinya ya. kadang-kadang demam. Jadi jatuhnya kalau kayak gitu jadi stres gak sih Bang? Belakangan saya lebih ikhlasnya ini yang saya terus Ditanamkan. asah sehingga akhirnya dapat berapapun juga selama kita udah memberikan yang terbaik akhirnya ya kita harus Harus ikhlas. terima. Nah, tadi Tapi kan di awal ngomong-ngomong, banget Bang Balkis Sandi, sempat mengatakan Bang Sandi nih sepertinya baby face terus nih. Kita akan buktikan dengan iya. beberapa koleksi foto-foto ini. Ini waktu kapan nih? Judul banget nih. Ini lagi nelpon Ponor apa gimana tadi? Iya itu kayaknya gitu. Kacamatanya Ya ampun Bang Sandi. Wow, tapi dari dulu emang langsing ya Bang ya? Nggak pernah ada, waduh ini kayak catatan si Boy ini. Iya loh ini mirip banget sama Ongki. Ongki Alexander nih kayaknya. Wih, nah ini Bang Sandi. Oh, Wah ini seru sama banget Pak ya Erick koleksi. Thohir Oh, juga sama Pak nih. Erick Pak Erick, ya. Oke, Iya, kita udah melihat ya ampun. koleksi fotonya. Tapi pribadi yang mengenal dengan sosok Bang Sandi secara langsung ataupun kalau melihat di layar, satu hal sih yang saya lihat Bang Sandi tuh orangnya tuh kayaknya nggak pernah marah ya, very easy going gitu. Nggak Pernah- mungkin. Oh Pernah Pasti nggak ada marah. momen-momen ya Balkis pernah? saya mungkin nggak pernah diekspos kalau lagi marah. Tapi waktu tugas di Pemprov di Balai Kota saya akan memberikan pujian di depan umum. Tapi kalau saya marah saya akan panggil one on one. Masih Masih bisa sering marah? marah kok. Oh masih sering marah Masih. juga. Itu kalau di kantor di Pemprov itu udah tahu kalau saya lagi bad mood terus ada yang mau saya marah terus tutup pintu itu udah langsung Tandanya ada yang dipanggil satu orang ada atau dua satu orang itu. itu udah. Seneng ya di segmen ini kita belajar banyak loh dari Bang Banyak Sandi. sekali. Belajar bagaimana menghadapi pandemi dan belajar tadi ada surat cinta, ada Bang Sandi dari zaman dulu. Surat cinta yang efisien ya. Di segmen selanjutnya masih kita akan ngobrol sedikit dengan Bang Sandi. Aku punya bocoran satu, aku tuh tahu Bang Sandi kalau kemana-mana selalu bawa lip balm. Kenapa bawa lip balm kemana-mana? Nanti kita tanya ya, tetap di Saatnya Perempuan Bicara.
kasih masih setia bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Masih bersama dengan Bang Sandiaga Uno yang kemana-mana nggak pernah lupa untuk bawa lip balm. Ya ampun. Kenapa sih Bang Sandi harus bawa lip balm? Dia Karena merogoh bibirnya kantongnya dan keluar balmnya. Bener kan? Mbak Nur yang selalu nitipin Ngingetin. karena bibir saya suka kering, terutama kalau lagi di ruangan ber-AC. Terus waktu di terakhir-terakhir sih waktu keliling Indonesia sih nggak pernah kering, tapi waktu tugas di Pemprov itu 2 minggu pertama Ada apa kering di banget. Asik Sariawan, terus mulai sariawan kan. Karena marah-marah itu tadi ya Bang? Bang Sandi, aku penasaran kalau misalkan lagi rapat terus Bang Sandi mau pakai gimana? Enggak. Jadi ya nyantai aja pakai gitu. Tapi ternyata jadi berita yang sangat besar gitu. Sampai Pak Gubernur bilang, orang nggak ada yang perhatiin lagi apa yang kita omongin. Cuman Ngelihatnya lip balm. lihat lip balm. Ya oke, setelah itu saya hati-hati banget, jadi pakainya yang ngumpet-ngumpet lah di. Kalau lagi pas kebetulan kering. Ngomong-ngomong aku ada janji dinner sama Mpok Nur, ini kan malam mingguan. kita boleh ngikut gak sih? Aku pamit dulu ya. Thank you loh Bang. Salam buat Pok Nur ya. Sis Pakis, Sis Nadia, dan Sis Lolita. Sehat-sehat loh. Sukses. Baik Bang Sandi, salam buat sehat-sehat. Mpok Nur Buat Mpok Nur ya. Terima kasih. Salam buat Mpok Nur. Selamat malam minggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, lip balmnya yang ketinggalan tadi ya? Gitu. Demi banget datang. Ini Siapa ini? Mas. Oke pemirsa di rumah, Mongol cuman mau ngingetin satu hal bahwa sekarang kita lagi corona, ya kan? Bagaimana caranya biar Anda tidak kena corona? Ada satu yang Anda boleh contoh. Sampai hari ini di seluruh dunia tidak ada bukti bahwa orang gila kena corona. Semua orang gila itu nyantai bro. Bahkan orang gila ngambil makan di tong sampah juga sampai sekarang belum ada yang mati-mati di kompleks ini. Jadi apa yang dilakukan oleh orang gila supaya tidak kena corona? Mereka sudah melakukan yang namanya social distancing. Lu belum pernah ketemu orang gila jalan berdua kan? Iya kan? Lu bayangin 2 orang gila jalan bersama mau ngobrolin apa? Jadi buat lu supaya nggak kena corona, lakukan social distancing. Yang kedua ingat baik-baik, jangan keseringan pakai hand sanitizer. Karena hand sanitizer mengandung 70% alkohol. Sedangkan 10% aja mabuk, apalagi 70 ya kan? Iya enggak? Jadi nyantai aja. Oke, terima kasih, saya Mongol. Asik. Aduh, Bang Mongol. Cin, Beb, Bro, apa nih panggilannya? Tante juga boleh. Tapi Tergantung. begitu Bang Mongol nongol, Mongol nongol. Aku salfok sama apa ya coba dari jauh? Apa tuh? Gemerlap banget. Oh iya, punya wardrobe. Ya, Antingnya nih. Ya punya Coba wardrobe. Bisa dilihat antingnya ya. Berapa karat itu ya? Minjem. Oh minjam. Soalnya kalau asli takut kan datengin dirjen pajak. Lagi pula ini kacamatanya. Kacamatanya jadi banyak ya hari ini ya. Aku sediain yang spesial buat Bang Mongol. Aduh. Bentar By ya, the way Bang. girls, kalian tadi ngitung nggak? Bang Mongol tadi ngomong itu berapa stand up tadi berapa lama tuh? Ya, ada ya sekitar 30-45 detik ya 30. kira-kira. Soalnya dia tuh biasanya rate-nya 15 menit itu 25 juta. Jadi lumayan. Oh salah berarti. Informasinya salah. Sekarang benar gimana? 45 juta. Harganya. Tapi kan kita tadi nggak sampai 15 menit jadi Nggak kita nyampe, pasti 2 bisa juta udah telat. Bang, tapi kan sebenarnya kalau kita melihat ya kisah dari Bang Mongol sebelumnya ini kan suatu perjalanan yang luar biasa kan. Betul. Untuk bisa mengenal sosok kamu secara seutuhnya kan mesti tahu asal muasalnya dari mana. Boleh cerita sedikit dong masa kecilnya dulu Iya. seperti apa? Kalau saya masa kecilnya di Sanger. Saya orang Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu ada namanya Kabupaten Sanger. Iya. Itu perbatasan di bawah Filipina. Jadi saya sekolah SD SMP di sana, terus baru SMA di Manado. Terus tahun 99 akhir tuh ke Jakarta. Targetnya untuk sekolah pendeta. Sekolah pendeta Iya, di Jakarta. betul. Jadi sekolahnya di Medan tapi. Nah sponsornya bawa ke Jakarta, dititip di Tanjung Priuk. Mereka pergi ngedaftarin Mongol ke Medan. Terus balik lagi dari Medan katanya pendaftarannya udah tutup. Ya, Terus gimana? Ya udah merekanya hilang sampai sekarang. Waduh. Terus di Jakarta gimana? Di Tanjung Priok lagi? Iya jadi yang punya rumah
masih minggu pertama, minggu kedua senyumnya masih bagus ya. Gak apa-apa deh, numpang. Ya, biasa tuh mari jom makan gitu, lama-lama senyumnya udah mulai kecut gitu ya. Kita disuruh keluar dari Tanjung Priuk itu, dari rumah Priuk itu Mongol tinggal di emperan toko di Sarina. Bang Mongol tuh ingin sekolah pendeta. Sekolah pendeta. Apa motivasinya Bang? Ya karena saya pengen jadi pendeta. Saya selalu merasa orang yang gagal. Maksudnya kan saya nggak punya orang tua, mama saya meninggal saya umur 3 tahun masuk ke 4 tahun. Otomatis kayak make a wall, Mongol nggak mau temenan sama siapa-siapa. Pas SMA, nah itu ada film The Kandar Heroes itu yang ada Bibi. The Legend of the Kandar Heroes. Nah, kan ada Raja Mongol tuh. Nah, mirip banget sama Mongol. Makanya dipanggilnya Mongol. Dipanggil nama Mongol pas jadi stand up komedian ada tambahan stres. Kenapa? Nah, Kenapa ada tambahan stres jadi Itu Mongol stres kasusnya di gitu? GI. Kita disuruh stand up, waktu itu saya lata. latahnya? Lata jorok. Lagi sementara stand up dikagetin. Keluarlah itu. Sekarang nggak latah kan? Enggak udah. Kan ada berobat 3 bulan. Cuman kenapa diilangin Bang segitu mengganggunya? Karena kalau jadi stand up komedian kita jorok, nggak ada corporate yang ngundang. Jadi terpaksa latahnya balik lagi selalu- saya jadi nyopet. Latahnya nyopet. Aduh sebentar. Pernah nyopet Mongol? Hah? Pernah nyopet dulu Bang Mongol? Dulu jualan koran di Tugu Tani. Baru dapat lagi rumah makan Padang di Jalan Sabang sama pecel lele di Jalan Sabang. Jadi nah, kenal dunia stand up baru 2011. Di fase itulah fase paling indah yang Mongol jalani. Paling indah tuh fase merangkak ini. Karena kalau udah sukses orang udah tahu, oh kita udah punya mobil ini, kita punya ini, kita udah punya ini, berliannya gede. Tapi di fase berjuang ini adalah fase mempertahankan hidup kita bagaimana lu bisa mau sukses nggak sampai depan. Apa sih yang paling terkenang dalam perjuangan itu, yang paling berat apa yang sampai Yang makan sekarang nggak yang makan Yang nggak 9 makan hari. 9 Terus yang kedua adalah nggak ada teman Manado yang mau temenan. Kenapa begitu? Padahal kan kalau kita tahu orang Manado tuh kita semua bersaudara dalam Tuhan. Ya, tapi Iya kan kan? kita gembel, Mak. Tapi aku sempat baca di salah satu artikel kalau Bang Mongol ini pernah terjerumus masuk ke dalam sekte sesat. Betul. Itu gimana sih ceritanya? Sebenarnya kalau kita terjerumus ke hal yang sesat, itu mungkin Mongol selalu anggap itu bagi proses hidupnya Mongol. Kita kadang kan nggak mikir latar belakang orang yang ngajak ini siapa. Yang penting dia kayak apa ya? Baik. Saudara Ada sesuatu gitu yang ya. kosong dia nemplok, kita langsung kayak give up gitu ya. Udah ternyata mereka itu adalah komunitas yang tidak benar, ya udah. Apa yang waktu itu menyadarkan Mongol untuk keluar? Sebenarnya waktu itu kita ngebuka sesuatu data, ketemu di situ ada kalimat begini, if you die, you not go to heaven. Nah gue kan langsung, hah? Jadi ini kalau gue mati nggak masuk sorga, orang kita ngarepnya sorga gitu kan. Iya. Nah dari situ gue langsung, oh ini berarti nggak benar. Nah setelah kita jadi stand up, gue jadiin materi tuh. Tapi kalau gitu kan Mongol bisa dikatakan memang sangat sukses karena selain ini semua kan udah nongol di TV juga. Nah Iya. itu gimana penerimaan orang-orang sekitar terutama di kampung halamannya? Oh semua ngaku saudara. Yang tadi yang nggak ngaku Ih, saudara. bahkan sekarang temen ngaku yang dulu saudara. kita Mongol kan kalau hari Minggu bergereja tuh di daerah Senen. Iya. Nah, itu banyak banget orang Manado tuh di situ. Nah Iya. kalau waktu kita masih gembel, kita ke gereja mereka nggak mau duduk bareng Mongol. Bahkan Mongol duduk di situ mereka pindah. Sambil ngomong pakai bahasa Manado, bikin malu. Masa jadi tukang koran, lebih baik pulang Manado. Nah cuman kan kita mikir, gue udah pamit ke Manado, di Manado tuh mau sekolah pendeta. Nah kalau Mongol pulang nggak jadi pendeta, gimana kita kalau ditanya orang, gembala di mana sekarang? Jadi kita bertahan di Jakarta. Setelah kita jadi artis, langsung pada ngomong, "Ih dulu kita suka nongkrong bareng." Dalam hati gue, kapan? Pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Terima kasih masih tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Kamu pernah nggak sih niatnya mau bercanda tapi ada yang kesinggung? Sebenarnya kalau soal bicara tersinggung, belum pernah sampai hari ini. Karena saya tidak nyebut orang. Saya bawanya diri saya. Kalau cowok normal itu kalau gerah narik baju, ih panas banget. Nah kalau nggak normal tuh pastinya aduh gerah ya. Iya. Jadi itu dari mana dapetnya? Dari kisah ngeliat. Iya. Sama kayak waktu Mongol berenang, ada cowok yang ikut-ikut lomba yang six pack itu kan. Iya. Kita nih jujur aja, gue nih kita six pack juga tapi cicil masih one pack.
baru satu jadi Kredit masih belum ada 5 jadi, yang ya, belum ya. jadi. Jadi Masih kredit. kita kan KPR ya. cakep banget tuh badannya gitu. Gue kan mengekspektasikan gue bisa nggak kayak begitu lah. Dia berenang lah dia. Gitu dia berenang-berenang, kita juga berenang gitu. Pas nyampe di ujung, nih cowok badannya manly-nya minta ampun, ada air kemasukan telinga. Dia sengal ngomong, ada air. Kok begini ya gitu. Nah dari situ gua jadiin lah materi. Ya ampun. Di tempat nge-gym lebih lucu lagi. Apa sih, dumbbell apa barbell ya gitu. Barbell, Dia ya. nambel Barbell. itu 1, 2. Kita kan, gila nggak pakai Keren pemanasan banget, langsung angkat Kuat gitu. banget. Kita kan langsung, gue pingin coba nih biar begitu. Tahu-tahu di 5 out capek. Gue langsung, begini ya ternyata suaranya. Apa yang boleh gue jadiin materi, bahkan depan presiden, kasus dengan Pak Presiden pun gue jadiin materi. Gimana tuh gimana? Apa, Yang kasus diundang makan apa? siang sama Pak Presiden. Oh iya. Gimana tuh ceritanya? Itu menderita loh, orang bilang, seneng ya. Enggak, tertekan. Jadi kita Ngomong, diundang ngomong. makan siang. Bapak tahu-tahu datang, terus kita nggak ngobrol. Bapak langsung bilang, ayo kita makan bersama. Satu makannya apa, nasi putih, nasi kuning, Nasi. Bapak ngambilnya cuma setengah centong. Nah kamu Nih. ngambilnya berapa? Kita nggak mungkin ngambil 2. Otomatis kita ngikut. Parah lagi pas ngunyah. Kenapa kalau ngunyah? Nggak enak. Saya ini orang Indonesia Timur. Jadi ngunyah paling tinggi 10 telen. Cepet jadinya. Ya, secepat mungkin kita selesaikan nih pertarungan. Permasalahannya kita udah ngunyah 10 kali ditelen. Hah? Mau nyendok lagi dong. Iya. Temen nyolek, bapak masih ngunyah. Sekarang mau nanya siapa yang berani nyendok, orang bapaknya masih ngunyah. Terpaksa kita ikut ngunyah sekalipun udah kosong. Jadi gue jadiin materi apapun. Bahkan Mongol diakui di dunia adalah stand up komedian kedua paling berani di dunia. Karena saya pernah stand up di acara orang meninggal. Serius gimana Iya, caranya? iya, iya. Serius ada Gimana videonya caranya? di rumah duka Gatot Subroto. Jadi kita melayat orang meninggal, tahu-tahu MC ngomong kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Gue langsung, ya ampun Tuhan ini gimana ya, orang pada nangis kita disuruh stand up. Istrinya ngomong, tolong hibur ya nanti Oma transfer. Dan itu dilakukan Langsung gue juga. dapat transfer. Pertanyaannya, Ah. sampai bisa jadi stand up comedian tuh gimana sih ceritanya? Nah, kita ada teman salah satu direktur HRD sebuah perusahaan besar. Oke. Dia ulang tahun. Dia Mongol jadi ketua seksi keamanan. Jadi kita lagi meeting di Komedi Cafe Kemang, punya almarhum Ade Namnung. Tahu-tahu di depan manggil, nih Ade yang mau nyoba nih. Kita panggil nih, namanya juga lucu nih, mudah-mudahan dia lucu. Mongol. Oh langsung dipanggil? Gua mulai, kenapa gua? Gua stand up. Dan Mongol nggak tahu bahwa di situ ternyata ada salah satu eksekutif produk sebuah stasiun TV. Oma pernah komentar nggak sih pada saat melihat Mongol akhirnya di TV? Ini yang Mongol harus kasih tahu bahwa di saat Mongol merantau ke Jakarta, keluarga sudah menyatakan bahwa Mongol sudah meninggal. Kan merantau ke Jakarta Oma cuma sedih pamit banget ke dong. mereka mau sekolah pendeta. Terus nggak ada kabar, otomatis keluarga langsung pada ngomong, adik so mati. Nah, di saat 2014 itulah mereka nonton di TV. Lah terus Nah itu kakak. Nggak ada handphone emangnya? Mongol ada handphone. di sananya? Di sananya nggak ada sinyal. Oh iya. Di sana ada sinyal aja, baru sekarang aja juga masih sinyalnya hilang-hilang di kampung Mongol. Akhirnya jadi kontak pertamanya gimana sama Oma yang begitu Facebook. lama? Bang Mongol, Ya. kalau ngomongin Oma, keinginan Oma yang belum Bang Mongol kasih apa? Nah ini yang paling lucu. Saya ngisi acara di satu hotel di daerah Bundaran HI Ya. bareng Syahrini. Jadi pas Mongol lagi di ruangan artis, Mami bilang. Terus dia bilang, tadi Mami ketemu Syahrini. Aduh cantik sekali, wangi sekali putih. Terus aduh pokoknya dia baik sekali. Nah gue udah mulai agak sedikit nyut-nyut nih. Kenapa? Apa yang terjadi Menado ini berikutnya saya, ya? menado ini. Kayak bener dia nggak nunggu 1 detik dia langsung ngomong. Terus Mami lihat cincinnya Sarah. Adik gagas sekali, itu bagus for Mami mau Natal. Gue langsung bilang, ya Allah ini gimana ya ini. Hari ini kan gak ada cincin 2 juta Mak. Ya. Langsung mikir gitu. Apalagi dia bilang, aduh DP berlian adek, aduh mengkilat sekali. Cuman gue inget, ini buat pemirsa di rumah. Ada 5 provinsi di Indonesia yang tidak bisa membedakan mana berlian, mana sirkon. Nah jadi Salah satunya daerah Mongol, Sulawesi Utara. Karena di Sulut yang penting mengkilat. Jadi gua
Gua beli cincin sirkon gede banget. Kenapa tuh cincin satu sama Deng Sari ini tuh ini. Aduh, ini memang anak mama kebanggaan ya. Tolong di-cut ya, jangan sampai mak gua tahu cincinnya itu tahu. Tapi satu hal yang juga menarik perhatian dari seorang Mongol adalah ketika kamu membuat sebuah permintaan mengenai masker untuk hidung pesek, itu gimana sih ceritanya? Jadi permintaan ini karena kasus nyata. Waktu itu kan kita harus diwajibkan pakai masker. Mencari masker yang rumah sakit punya itu susah banget waktu itu. Bener. Akhirnya jualannya scuba. Iya. Nah di saat kita make itu ada tekanan batin. Kita hidung pesek. Jadi hidung pesek tuh kalau pakai scuba langsung kayak nutup, nggak bisa napas. Oh, nggak ada udara masuk. Kan pesek ya, kita kan ini udang hidung nggak ada itunya kan. Waktu itu mau nyari yang ada nospet itunya susah. Siksa lo nyari napas. Meninggal loh, nggak meninggal karena corona loh. Ini kan abis napas gara-gara scuba. Terima kasih ya Bang Mongol. Terima kasih juga untuk pemirsa yang setia menemani kami juga di saatnya Perempuan Bicara. Kita ketemu lagi minggu depan, tentunya semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia bersama keluarga. Kita jumpa lagi di malam minggu depan. Terima kasih, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Bye.